Shalom Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda? Mari kita terus bertekun merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah benar kok menderita? Bacaan kita terambil dari Matius 5 ayat 10 yang berbunyi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika mendengar kata reformasi gereja, apa yang terlintas di pikiran kita? Mungkin kita akan langsung teringat kepada sosok Martin Luther yang menempelkan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg, Jerman pada tanggal 31 Oktober 1517. Kala itu Luther menyampaikan kritik terhadap gereja Katolik yang telah melakukan berbagai penyimpangan, antara lain dengan penjualan surat pengampunan dosa sebagai penipuan dan alat pengumpulan uang. Demikian pula otoritas paus yang tak terbatas dan banyak hal yang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gebrakan Martin Luther mendorong lahirnya gerakan serupa, termasuk Ulrich Zwingli di Swiss tahun 1519. Dari mimbar gereja Grossmünster, ia aktif menyampaikan perlunya gereja mereformasi diri. Namun tahukah Anda bahwa hari ini sejarah mencatat peristiwa juga penting lainnya, yaitu lahirnya gerakan Anabaptis. Tepat pada tanggal 21 Januari 1525 di Swiss, 3 orang muda bernama Felix Manz, Konrad Grebel, dan George Blaurock berkumpul di rumah Felix Manz untuk menyatakan komitmen iman mereka kepada Kristus dengan saling membaptis satu sama lain. Hal ini mereka lakukan sebagai kritik terhadap upaya reformasi gereja yang belum tuntas, sehingga gereja masih mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyimpang dari kebenaran. Pada masa itu, gereja mewajibkan semua bayi yang lahir segera dikristenkan dengan dibaptis, agar orang-orang menjadi Kristen sejak bayi. Akibatnya, kekristenan memang menjamur, namun kualitasnya mengalami degradasi. Baptisan yang seharusnya menjadi peristiwa iman dan komitmen pertobatan seorang dari dosa, tak ubahnya menjadi seremonial belaka. Sesuai dengan nama Anabaptis, yakni Ana, ulang, dan baptis, peristiwa pembaptisan ulang oleh Felix Manz dan kawan-kawan inilah yang kemudian kita kenal sebagai hari lahirnya gerakan Anabaptis. Namun bukan berarti perjuangan mereka tanpa perlawanan. Justru karena kebenaran yang mereka perjuangkan, mereka harus menderita aniaya. Loh, kok bisa? Karena gereja Katolik menganggap gerakan Anabaptis sebagai ancaman dan bidat atau ajaran sesat yang perlu untuk dimusnahkan. Mereka dikejar-kejar untuk dibunuh, bahkan oleh sesama orang Kristen lainnya yang menentang gerakan Anabaptis. Ironis bukan? Kalau Anda mengunjungi kota Zurich di Swiss, tepatnya di pinggir Sungai Limat, masih berdekatan dengan gereja Grossmünster, ada sebuah plakat logam dalam bahasa Jerman yang kalau diterjemahkan berbunyi, di sini, di tengah Sungai Limat, Felix Manz dan 5 orang Anabaptis lainnya tenggelam dari sebuah anjungan penangkapan ikan selama reformasi tahun 1527 hingga 1532. Hans Landis, Anabaptis terakhir, dieksekusi di Zurich selama tahun 1614. Setiap murid Kristus dipanggil hidup benar sebagaimana Kristus sendiri hidup dalam kebenaran. Tidak mudah karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga hidup benar bukan lagi menjadi keharusan. Namun kebenaran bukan lagi sebuah kebenaran ketika kita memilih untuk kompromi dengan nilai-nilai dunia. Oleh karenanya, mari bertepatan dengan Hari Anabaptis Sedunia, kita mohon Tuhan memampukan kita untuk hidup benar dengan berkata, berpikir, dan bertindak yang benar. Mengasihi ketika dunia membenci, mengampuni ketika mendendam, memberkati dan bukan mengutuk. Itulah panggilan kita yang sesungguhnya sebagai murid Kristus. Selamat hari jadi Anabaptis yang ke-501. Selamat untuk kita semua. Amin.